merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan yang bertujuan membantu individu, terutama siswa, dalam memahami potensi dan memahami jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang mana salah satu pendekatan yang digunakan dalam progres bimbingan konseling karir dalam teori tipe teori yang dikembangkan oleh John Holland, yang mana teori ini menawarkan kerangka untuk memahami hubungan antara kepribadian individu dengan lingkungan kerja serta bagaimana kesesuaian antara keduanya. Dalam teori ini mengembangkan beberapa prinsip. Yang pertama ada konsep-konsep dasar teori. Nah, ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada realistik, yang mana seorang individu ini lebih suka bekerja dengan objek fisik, mesin atau benda-benda. Biasanya menyukai pekerjaan yang konkret seperti insinyur atau tukang kayu. Kemudian yang kedua ada investigatif, yang mana pada tipe ini seorang individu cenderung suka menganalisis, memecahkan masalah dan berpikir yang logis. Biasanya tertarik akan pekerjaan di bidang penelitian atau sains. Kemudian yang ketiga ada artistik, yang mana pada tipe ini seorang individu lebih suka mengekspresikan diri melalui seni, musik atau tulisan. Biasanya lebih memilih karir di bidang seni atau desain. Yang keempat ada sosialistik, yang mana pada tipe ini seorang individu lebih suka sosial. Sosial maksudnya bekerja dengan orang lain dan membantu mereka, yang mana biasanya mereka lebih suka memilih pekerjaan di bidang pendidikan, psikologi atau layanan sosial. Yang kelima ada outer pricing, yang mana dalam tipe ini seorang individu tertarik pada aktivitas yang melibatkan pengaruh dan kekuasaan, seperti di bidang bisnis, manajemen, atau politik. Yang kelima ada konvensional, yang mana pada tipe ini seorang individu lebih suka bekerja dengan data, angka, dan informasi yang terstruktur. Pekerjaan ini biasanya di bidang administrasi atau akuntansi. Saya Umi Hidayah dengan NIM 033. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tadi, yaitu bagian yang kedua mengenai karakteristik teori. Ada beberapa karakteristik utama dalam teori Holland ini yang perlu diketahui dalam bimbingan dan konseling karir. Yang pertama itu personality environment fit. Dalam teori ini menganggap bahwa setiap individu memiliki tipe kepribadian yang cocok dengan lingkungan pekerjaan yang sesuai. Kesesuaian ini akan menentukan kesuksesan dalam pekerjaan. Yang kedua itu six type atau RIASEC. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori ini membagi individu dan pekerjaan ke dalam 6 tipe yang saling berhubungan. Yang ketiga itu differentiation. Tingkat perbedaan antar tipe kepribadian dan lingkungan juga menjadi penting dalam menentukan kecocokan seseorang dalam pekerjaan. Individu dengan tipe yang lebih jelas mungkin memiliki preferensi yang lebih tegas, sedangkan individu yang dengan tipe yang lebih campuran mungkin memiliki kebingungan dalam memilih karir yang tepat. Yang keempat itu congruence. Teori ini menekankan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian antara kepribadian individu dan lingkungan kerjanya, maka semakin besar peluang bagi individu tersebut untuk sukses dan merasa puas dengan karirnya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kekuatan dan kelemahan teori Holland. Yang pertama kekuatan. Kekuatan dari teori Holland ini sederhana dan mudah dipahami. Teori Holland ini cukup sederhana dan dapat diterima secara luas karena mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks karir. Kemudian kekuatan yang selanjutnya berguna untuk penyusunan program karir. Teori ini membantu konselor untuk lebih mudah mengidentifikasi tipe kepribadian individu dan menyarankan jenis karir yang sesuai. Kemudian kekuatan yang selanjutnya, pendekatan yang praktis. Dengan menggunakan alat seperti tes kepribadian RIASEC tadi, teori ini memberikan panduan yang jelas dan membantu individu memilih karirnya. Kemudian selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan dalam teori Holland ini yaitu keterbatasan dalam menyikapi kompleksitas
kepribadian. Tidak semua individu dapat dikategorikan secara tepat ke dalam satu tipe kepribadian. Tipe kepribadian ini cenderung terlalu sederhana untuk menggambarkan kerumitan kepribadian manusia. Kemudian kelemahan yang selanjutnya kurang memperhatikan faktor eksternal. Teori ini lebih fokus pada kecocokan antara individu dan pekerjaan saja, tanpa banyak memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi karir, seperti ekonomi atau perubahan teknologi. Saya Liza Tania dengan NIM 042 akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya yang tadi, yaitu penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan di luar sekolah. Di sekolah, program bimbingan dan konseling karir diterapkan melalui teori Holland, di mana teori ini diterapkan melalui tes research yang membantu siswa memahami tipe kepribadian mereka. Dengan memahami hasil tes tersebut, konselor dapat menyarankan kemampuan atau karir yang sesuai dengan kemampuan mereka, serta merancang pendidikan yang mengembangkan keterampilan tersebut. Program ini mencakup diskusi kelompok, seminar karir, dan pelatihan keterampilan dalam merancang karir di masa depan. Di luar sekolah, teori Holland dapat digunakan bagi orang dewasa yang ingin mencari pekerjaan serta mengubah karir. Konselor membantu mengekspresikan tipe kepribadian mereka menggunakan tes, serta memberikan wawasan mengenai kemungkinan karir dan pelatihan yang relevan untuk mendukung klien memasuki atau beralih ke dunia kerja sesuai dengan kepribadian mereka. Kesimpulannya, teori Holland menawarkan pendekatan yang berguna pada bimbingan dan konseling karir yang berfokus pada kesesuaian antara kepribadian individu dan lingkungan kerja. Penerapan individu ini pada sekolah dan di luar sekolah memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dalam merencanakan dan memilih karir yang tepat.